Hai semuanya. Salam sejahtera. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Nah, video kali ini Kak Tirsa ingin berbagi tentang materi Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 4. Perkembangan sejarah Indonesia terbagi menjadi beberapa zaman. Setiap zaman meninggalkan jejak berupa benda-benda bersejarah. Zaman kerajaan Hindu-Buddha, ada zaman kerajaan Islam zaman kolonial, dan juga zaman Indonesia modern. Di video kali ini kita akan membahas tentang masa kerajaan Hindu dan peninggalannya. Masa kerajaan Hindu dan peninggalannya. Agama Hindu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Ayo, kita akan membahas kerajaan Hindu yang pertama. Hindu dan peninggalannya. Agama Hindu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Ayo, kita akan membahas kerajaan Hindu yang pertama. Yang pertama, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam. Hai, raja pertama dari Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Sedangkan raja yang terkenal adalah Mulawarman. Raja Mulawarman adalah pemeluk agama Hindu yang taat. Beberapa prasasti menyebutkan bahwa Raja Mulawarman baik budi. Di dalam sebuah upacara Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Untuk menandai upacara itu, didirikanlah sebuah yupa. Kak Tirsa mau tanya, di sini sudah ada yang tahu apa itu yupa? Jadi yupa adalah prasasti yang dipahat pada tiang batu untuk menceritakan peristiwa di kerajaan Kutai. Ada Brahmana. Untuk menandai upacara itu, didirikanlah sebuah yupa. Kita akan ke kerajaan kedua, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa, letaknya di Bogor, Jawa Barat. Anak-anak ini adalah dari kerajaan Tarumanegara. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Raja ini memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Di masa pemberian pun Purnawarman, kerajaan ini berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Hai, peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah 7 prasasti yang ditemukan. Di Jawa Barat sebagian ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Hai, ini adalah beberapa prasasti dari kerajaan Tarumanegara. Ayo kita akan ke kerajaan ketiga, yaitu Kerajaan Mataram Lama atau Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Lama adalah sebuah kerajaan Hindu yang dikenal berkat ditemukan sebuah prasasti di daerah Canggal, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Canggal menceritakan tentang Raja Sanjaya yang mendirikan sebuah lingga atau Lambin Siwa di atas sebuah bukit di daerah Pun Jarak. Hai, ini adalah prasasti Canggal Hai Raja Sanjaya, ahli dalam kitab-kitab suci dan keprajuritan pada masa pemerintahannya. Mataram memperluas wilayahnya dengan menaklukkan beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Ayo kita akan ke kerajaan keempat, yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri letaknya di sekitar Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja Bameswara tahun 1117 Masehi. Kerajaan Kediri mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja Bameswara. Raja yang terkenal dari kerajaan Kediri adalah Jayabaya. Jaya terkenal dengan ramalannya, yaitu Jongko Joyoboyo. Ramalan Jayabaya itu diyakini sebagai sebagian orang memuat
ramalan masa depan bangsa Indonesia, di mana kemudian Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya. Kertajaya dikalahkan oleh Kan Arok, seorang pemuda dari desa Ganter dekat Malang, dan ke kanan itulah yang menandai berakhirnya Kerajaan Kediri di Jawa Timur. Ayo kita ke kerajaan yang kelima, yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini terletak di sekitar daerah Singosari, Malang, Jawa Timur, dan kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok Hai dari tahun 1268 sampai tahun 1292 Masehi. Singasari diperintahkan oleh Kertanegara. Kertanegara ini punya cita-cita itu mempersatukan Nusantara. Bio akhirnya berhasil membawa kerajaan ini mengalami masa kejayaannya, bahkan wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Nusantara. Nah, adik-adik Kak Tirsa mau menjelaskan bahwa pada masa Raja Kerajaan Kertanegara adalah raja dari Tiongkok. Kubilai Khan itu menuntut Singasari agar tunduk padanya tetapi Kertanegara menolak dan membuat utusan dari Tiongkok itu dipermalukan, sehingga raja dari Tiongkok itu merasa tersinggung dan menyuruh pasukannya besar-besaran untuk menyerang kerajaan Singasari. Namun sebelum pasukan Demak datang, ternyata pada tahun 1292 Masehi kerajaan Singasari sudah diserang oleh Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Akhirnya akibat penyerang ini, Karnagara menjadi gugur kekasih Hainah. Runtuhnya kerajaan Singasari tadi itu punya hubungan erat dengan munculnya kerajaan Majapahit. Maka kita lanjutkan ya kisahnya di kerajaan yang tenang, yaitu kerajaan Majapahit. Nah, pada tahun 1262 kerajaan Singasari yang tadi diserang oleh Jayakatwang dari kerajaan Kediri, dan akhirnya Kertanegara menjadi gugur. Namun ada yang berhasil meloloskan diri, yaitu namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya ini berhasil meloloskan diri ke Madura. Hai Raden Wijaya meminta bantuan kepada Wirajaya. Wirajaya ini memberi saran agar Raden Wijaya berpura-pura mengabdikan diri dan mengalah pada Jayakatwang. Akhirnya Raden Wijaya pun mengikuti perintah dari gurunya tadi, dan akhirnya Raja Jayakatwang menerima Raden Wijaya dan memberikan hadiah tanah di hutan Tarik. Hai, kemudian di daerah ini tuh banyak sekali tumbuh pohon maja. Ya, buah maja ini rasanya pahit, maka sejak saat itu udara itu disebut Majapahit, yang artinya buah maja yang rasanya pahit. Singkat cerita, Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang yang bekerja sama dengan tentara Tiongkok. Raden Wijaya memerintah dengan tegas dan juga bijaksana. Keadaan kerajaan juga menjadi aman dan juga tenang. Namun setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya, yaitu Jayanegara. Jayanegara itu ditebak dinobatkan sebagai raja dengan usia sangat muda, itu 15 tahun. Dia dapat julukan Kalagemet, yang artinya lemah dan jahat. Di masa inilah sering terjadi pemberontakan, salah satunya dari penasehat raja bernama Rap Putih. Hai, kemudian pada masa pelantikannya menjadi perdana Menteri Gajah Mada mengucapkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Gajah Mada tidak akan bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara Hai untuk mewujudkan cita-citanya. Gajah Mada membangun angkatan laut yang kuat. Karena armada angkatan laut yang kuat ini membuat Majapahit dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, jadi ini adalah peninggalan kerajaan bercorak Hindu tadi. Kita sudah membahas beberapa kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Membahas secara singkat. Kemudian ini adalah peninggalan kerajaan bercorak Hindu, ada yang berupa prasasti, ada yang berupa candi, ada berupa karya sastra adat, dan juga ada berupa adat istiadat. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak HIBAT semuanya. Tetap semangat dalam belajar, dan sampai jumpa lagi. Salam guru hebat.